Itu ajaran di Islam. Nah, di Islam kita diajarkan untuk menghormati atau menyayangi ibu kita, kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada ayah kita. Gimana? Maka itu pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Sering. Nah, itu dari mana? Dari Islam. Dari Islam. Gitu. Jadi, ketika kita sudah menjadi Islam, biar orang tua kita ngelihat perubahannya. Gitu. Nanti kalau misalnya ditanya sama saudaranya, ya, Yuli kenapa sekarang pakai kerudung? Jawabnya, karena mau seperti ibunya Yesus gitu. Siapa ibunya Yesus? Maria kan? Maria, Bunda Pernah Maria. nggak lihat foto, lihat lukisan Maria nggak pakai kerudung? Enggak. Semua pakai kerudung kan? Nah gitu. Jadi artinya walaupun itu disebut tradisi lah segala macam, tapi kan tradisi itu pasti ada ujung-ujung awalnya. Ujung awalnya ini kan pasti ada memerintahkan. Gitu. Bukan karena masalah mereka hidup di tempat panas. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat FH di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, penuh kemudahan dalam keberkahan. Ayo dukung, di subscribe, like, komen channelnya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini ayo kita simak diskusi atau dialog dan talk show tentang kristologi yang nanti disampaikan oleh Tudondi Tan yang begitu mencerahkan kita agar diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin terselamatkan dari serigala buas yang menyambar domba yang melakukan pemurtadan. Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Iya Bu, nggak tahu kenapa saya sering nonton Tudondi. Oh gitu. Terus? Sering nonton debat, Zakir Naik, Tatsuma, Taklababan, seneng banget. Ya. Ya mungkin ini takdirnya saya mendapat ini. Jadi saat dia ada keraguan nanya, saya pakai materi dari Tudondi juga. Gitu. Gini. Jadi kamu diracunin sama dia? Iya, ini itu enggak kamu coba. Jadi sebelumnya ini kerja apa? Siapa Yuli ini kerja apa? Yuli kan panggilannya? Iya. Kerja apa? HKBP. Waduh, HKBP ini. Keras. Keras ya. Adat lebih tinggi daripada Benar itu. agama ya? Benar, Bapak semua aku memang Wah. HKBP. Mama, bapakku HKBP. Kalau aku di gereja Protestan ya. Karena kan kalau GPIB. HKBP itu kan kebanyakan mereka tuh ngobrol sama khotbah pendeta itu pakai bahasa Batak. Oh, jadi kamu nggak ngerti? Nggak ngerti, cuman agak ngantuk. Oh, ngantuk. Berarti kamu sama saya. Kalau Protestan kan Tapi kamu tidak. bisa bahasa Batak kan? Bisa. Oh, oke. Oh, berarti orang tua kamu di HKBP, tapi kamunya di GPIB? Iya. Oh. Bukannya nggak boleh? Boleh kok. Boleh. Boleh. Saya pernah dengar kalau di GPIB satu keluarga, satu anggota keluarganya pindah gereja pun yang keluarga yang masih di GKBP itu harus belajar ulang gitu katanya. Udah mau? Kalau udah HKBP juga. Udah, Iya. udah itu apa? Paman. Ade bapakku. Oh, kok udah kayak Padang? Iya kan kalau paman itu udah. Oh, bukan tulang ya? Kalau tulang adik dari mama. Adek mama. Oh, dulu waktu lahir ada tulangnya. Saya pernah baca berita ada bayi lahir di Medan tulangnya nggak ada, lagi keluar kota tulangnya. Oh, GPIB masih rajin ke gereja. Udah jarang. Berapa lama? Berapa lama ke gereja? Kan kebetulan kan aku juga kerja ya kok. Jadi kalau libur kan hari Minggu juga liburnya. Jadi ya kayak udah Minggu kebanyakan istirahat. Pacaran kali Enggak, ini bukan? Mau bilang pacaran pakai istirahat. Kalau ada Minggu didatengin dia terus ya, makanya nggak gereja ya. Gak gereja Bu. Ada di YouTube. Oh, berarti Yuli ini diracunin sama Mas Anom ini berarti nih. Dia juga ngakuin dia sebelum kenal aku juga kalau ngeliat ajan subuh dia sering nangis. Oh gitu? Kok bisa? Nggak tahu kenapa. Makanya aja dia. Dengernya gitu ya? Iya, dengarnya oke. suka nangis. Jadi aku nggak mau status disalahkan. Ada ya orang Kristen denger azan nangis. Nggak tahu kenapa kok. Berarti itu digerakin itu. Pas bilangnya melalui aku lah jalan. Ya, dia cuman dipakai sebagai wasilah gitu. Makanya nggak mau kamu masuk Islam karena aku. Nah, itu penting. Terusnya dari awal kamu. Ini sekarang masih ganteng nih, nanti kalau udah tua jelek masih mau Islam nggak? Oh, itu yang penting. Dia sebenarnya udah sadar kok. Oh, kapan? Maksudnya
sama secara sendiri sama terus depan saya. Oh, oke. Dia udah sholat. Oh, udah? Udah sholat. Udah bisa sholat? Tapi dia masih kayak nggak yakin, pengen kesini, pengen disaksikan gitu loh. Oh, oke. Udah saya yuk. Ya, bilang. ya, ya. Dia secara gimana udah nangis sih. Saya sama Mas Anam kapan? Udah lama? Waktu 2 hari yang lalu. 2 hari. Oh, baru 2 hari. 2 hari lagi, tapi sebelumnya Sebelumnya? udah sering. Udah Bilang, sering. "Dia sadar, dia sadar." Nggak tahu kenapa, iya. Dia pernah sadar Sadar sama siapa? Sadar sendiri? Sadar sendiri? sendiri. Iya, Itu malah dia sendiri. sadar, Ah, oke. sadar. Dan waktu sholat kan juga sadar? Iya. Waktu sholat, setiap sholat kan sadar? Ini berarti ibu sudah setuju? Kakak udah. Ibu masih rajin ke HWP? Masih kerja. Nah, jadi gimana dong? Bisa ditayangin di YouTube nggak? Masih nggak berani? Berani sih berani, cuman takutnya nanti dari keluarga bapak sih takutnya nonton. Nggak, maksudnya kan keluarga dari bapak ini apakah masih menghidupi Yuli? Enggak sih, Enggak. sama sekali. Cuman hanya masalah hubungan kekerabatan Iya. aja, gitu ya. Karena kalau ditayangin di YouTube itu bisa menjadi siar agama, gitu kan? Orang yang menonton, siapa tahu tersentuh, seperti mungkin Yuli yang lain di luar sana, gitu. Menonton Yuli yang ini, dia menjemput hidayah, Yuli juga dapat pahala. Tapi waktu denger azan nangis itu setelah kenal dia apa sebelum kenal dia? Sebelum, udah lama Sebelum? banget. Udah lama banget. Itu pas zaman aku masih SMK. Oh, oke. Lahir di Jakarta? Iya, lahir di Jakarta. Keluarga memang lama di Jakarta? Iya. Oke. Kalau tak krisis. Ya, sudah diizinkan itu namanya. Kayak saya kan buat di teman saya ini, nggak tahu kenapa sering nonton debat. Sering kali nonton tentang debat Islam dan Islam Kristen. Nggak tahu kan. Ya. Jadi sudah banyak nonton video Don Banyak. Ditan? Iya, Banyak? iya, sering malah Tiap nonton. saya Nontonnya sambil marah-marah apa sambil Enggak. gimana? Apa sambil buka Bible nontonnya? Hah? Sambil buka Bible? Pernah buka Bible. Oh, pernah. Sama berarti saya. Apa ada video debat udah di kusen? Ada video debat kusen. Mana ada video debat disimpan kusen. Waduh. Nah, itulah. Itu kan bisa jadi jalan hidayah juga. Sama seperti saya juga dulu menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Orangnya sudah meninggal. Videonya masih bisa bikin saya bersahadat coba. Orang udah kemana tahu. Itu pahala buat dia itu. Pahala amal jariah itu. Berapa saudara Juli? Aku aslinya 4 kok, cuma Ah, satunya udah meninggal. Satu meninggal. Nomor berapa? Aku paling bontot. Oh, paling kecil ya. Kakak-kakak semua udah keluarga. Udah ya, tapi kakak yang nomor 2 juga udah mualaf. Kapan? Udah lama. Udah lama. Udah Oh. lama. Waktu itu masih ada ayah. Masih ada almarhum. Terus ayah waktu itu responnya gimana? Ya pertama menentang. Menentang. Cuman ya lama kelamaan ya lulus juga. Oke. Mama juga nggak masalah berarti. Iya. Mamanya bukan dulunya Muslim masuk Kristen kan? Kalau itu mamaku, opungku, nenekku dulu Islam. Oh, oke. Masuk Kristen karena nikah sama opung cowok. Kalau marga Manurung itu kebanyakan Islam atau Kristen? Tergantung sih kok. Beda-beda? Iya, beda-beda. Ada yang Islam juga Iya, banyak? ada yang Islam juga, ada yang Kristen juga. Siantar ya tempatnya? Iya. Cobain dong. Iya kok. Hah? Masa ngeliat coklat nggak ini? Kaget aja, beneran langsung sama aku. Kenapa? Kaget apa? Hah? Kaget apa? Enggak, biasanya kan cuma nonton di YouTube, Oh, gitu, gitu. grogi. Oh, masih shock gitu maksudnya? Langsung. Saya Santai. ngomongin banyak, ada 2 kok yang nggak malah saya bentuk yang dibuat apa itu. Oh, MCI? MCI. Iya. Ya. Tapi yang respon saya tuh kecil. Oh, gitu. Akhirnya aku duluan yang sini. Sama aja, MCI, MCIP, kita Gramual sama aja. Nantinya toh juga ada pembinaan. Paling udah bisa sholat, tapi belum. Bacanya bisanya cuman surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas. Oh, bagus, udah cukup bagus itu. Nanti tinggal belajar Iqra. Nah, ya. Belajar Iqra kita kayak ke kelas 1, 2 SD lagi. Iya. Ini Budi, gitu-gitu aja. Kalau ngajinya itu ada gitu. Hmm? Praktek belajar ngajinya itu. Nanti kita kirim guru ke rumah. Tinggal sama mamanya nggak? Enggak, aku ngekos. Sendiri? Oh, ya udah nggak ada masalah. Bisa tuh. Bisa, nanti kita kirim ke tempat kos ya. Gurunya guru perempuan, tenang aja. No. Dia udah mikir ntar gurunya laki apa perempuan nih. Nggak mungkin sih kan. Kalau perempuan, gurunya perempuan. Kalau laki, gurunya laki. Nah, itu sudah bawa kerudung? Emang sudah pakai kerudung? Persiapan. Oh, persiapan. Udah dia udah punya kudung. Oh. Tapi karena untuk bajunya kan belum ada yang semuanya apa gitu. Mau kena udah ada? Kenal. Buka. Udah, sajadah udah ada? Udah. Alhamdulillah. Kalau bagusnya sih dipakai bagusnya. Iya. Yang
Nggak bisa dipakai. Ini itu ya, cuman apa? Kerudung aja ya? Apa dikasih itu aja? Hijab? Iya, ya kayak gitu aja langsung. Apa tadi barang langsung? Apa? Oh, dicuci. Oh, cuma satu? Waduh, ngaku lagi. Nggak minta dia beliin? Hah? Oh, belum sah. Nggak apa-apa, belum sah beliin nggak apa-apa. Amal jariah dia juga. Dari sini kita belajar. Ah, dari sini. Nah, pakai dulu deh itu. Ya, salahnya dia nanya ke saya hijab. Katanya, Salah. hijabnya yang mana ya? Lah, saya bilang. Masa nanya sama laki-laki? Makanya, ini saya bingung jawab. Yang mana ya saya bilang? Nggak ada ciputnya ya? Iya. Nggak ada itu yang Kan ada ciput kan? Kita ada ciput kan? Mendingan pakai ciput dulu. Biar rambutnya nggak kelihatan. Nah. Kalau pakai ciput nanti rambutnya nggak kelihatan. Ada ciputnya kok. Nah, tuh. Nah, itu aja tuh. Pakai itu dulu. Yuk. Oh, iya. Kalau Anom tinggal di mana? Cilandak tadi. Maaf ya, Bu. Ya. Kalau ini tinggal di mana? Semper ya? keren ya. Nggak ada. Jadi karena biasa ya. Nggak apa-apa. Security. Enggak tinggalnya? Pondok Indah Mall? Oh. Oke. Oh, kerjanya di PIM. Di PIM 3. PIM 3. Oke, iya. Kalau Anom kerja di mana? Saya di kantor security-nya. Oke. Sahabat saya, Pak. Iya. Teman sekantor berarti ini? Teman seperusahaan. Satu perusahaan. Saya kawan saya. Oke. Saya kerja Mari di ke sini. Apa outsourcing ya? sosial. PT apa namanya? Delta. Oh, Delta. Berarti kalau Anom suruh dia push up deh? Oh, Sekarang kartu saya gini nggak berani. Tapi kalau ada latihan ada apa ya? oke. Udah lama di situ? Di PIM? Berapa tahun? 2 tahun dulu udah pindah. Dulu di Grand Wisata, Kasmat. Brand wisata mana? Kasih, Yang di Tambun? ya. Saya dulu punya rumah di situ. Terus kan namanya asosiasi kan Pindah-pindah. Iya. Transmarket, Transmarket itu hampir kita udah 60% di KPK. Enggak. Beda ya. Beda langsung. Ya, teman kita juga belum kita publis. Oke. Tapi orang tua udah tahu kan? Tahu, mesti publis untuk teman-teman kita. Iya. Oh. Tapi orang tuanya Anom juga udah kenal. Udah dibawa ke Lampung. Belum, Oh, belum. Hah? masih di video call sama Oh, video call. Kalau ke saya ke orang tuanya dia udah Hmm. dekat. Salah satu yang bikin mamanya ujung mungkin karena saya udah bisa bertanya, bisa ngasih apa? Bisa meyakinkan lah. Oke. Ini nyogok kan sama Mamanya Yuli? Nyogok sama Mamanya Yuli nggak? Emang harus nyogok kan Om ya? Namanya anak orang ya? Pada hari ini di depan saya ada saudari Yulianti. Kok manurungnya nggak ada? Iya, nggak apa. Lupa dipakein sama orang Oh tua lupa. waktu itu. Baik, saudari Yulianti ini datang ke Studio Gramal Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul? Nah, tadi kita sudah ngobrol sebentar ya, kita sudah mengetahui latar belakang dari Yulianti dan kondisi keluarganya. Seperti biasa, saya akan bertanya kepada Yulianti, Yuli ya panggilannya. Iya kok. Apakah Yuli ini mau masuk atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Nggak dipaksa sama itu ya? Enggak. Enggak. Terus nggak sama sekali. Enggak sama sekali ya? Alhamdulillah. Tadi cerita waktu sebelum apa namanya SMK ya? Iya, SMP. Masih SMK dengar azan aja nangis. Iya, Masya azan Allah. subuh. Azan subuh ya. Kekuatan azan tuh sampai ke situ. Bisa masuk ke dalam relung hatinya Yuli itu. Waduh, kayak pujangga aja saya. Alhamdulillah. Itulah ya. Yang kedua, tadi dengar ceritanya Yuli, Ibu malah sudah menyetujui bahwa Yulianti memeluk Islam ya. Berarti yang kedua saya nggak tanya lagi. Cuman mungkin nanti pertimbangan dari keluarga besar ayah. Tetapi tujuan saya menanya tentang orang tua atau keluarga besar itu bukan karena Yulianti harus dapat izin ya dari orang tua atau keluarga besar. Tetapi maksudnya adalah kalau orang tua atau keluarga besar itu menentang, Yulianti bisa membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu aja. Ya, apakah Yulianti berjanji untuk berusaha sebaik mungkin menjalankan syariat-syariat tersebut? Baik, alhamdulillah. Nah, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Yulianti untuk berikrar, ya, 2 kalimat syahadat. Yuli, tolong tangan kanannya telunjuknya menunjuk ke atas gini. Ini sebagai lambang tauhid, ya.
ikuti kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la ilaha anna ilaha alla alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Yulianti sekarang sudah menjadi seorang muslim. Ya. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Alhamdulillah. Saya tadi lagi sadatin Yuli, merinding saya. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Yuli. Ini kabar gembira. Ya. Mungkin Yuli sudah tahu atau belum, saya nggak tahu. Tetapi sebenarnya dulu Yuli ketika lahir sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia, ya. Sifat asal manusia itu adalah muslim. Setiap manusia yang lahir sudah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Yuli dulu lahir jadi bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa. Hah? Lapar nangis, ngantuk nangis, dan segala macam. Yuli besar seperti ini karena dititipkan pada orang tua kita. Ya. Yuli bisa menjadi Kristen karena orang tua juga, gitu kan? Ada orang lain menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tua. Tetapi ketika nanti orang itu besar, seperti Yuli hari ini sudah menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya Yuli tidak pindah agama. Ini dalam pandangan Islam, ya. Tapi sebenarnya Yuli kembali ke fitrahnya manusia. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, dia bersahadat, memeluk Islam, dosa-dosa orang itu dari mulai akil balik sampai bersahadat, insya Allah dihapuskan. Alhamdulillah, ya. Tapi kebaikannya dari mulai akil balik sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai kebaikan dan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi dosanya dibuang, kebaikannya tetap dicatat, insya Allah, ya. Dengan catatan Yuli nanti menjalankan Islamnya dengan baik, ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Senang? Iya, senang plong. Plong, oh plong. Berarti sebelumnya ada beban atau apa? Kayak masih pengen aja gitu, pengen ngucapin langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ini kan Yuli sekarang doain teman-teman yang muslim supaya kita semuanya istiqomah, dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah, ya. Doain nih, bener nih. Saya juga berdoa buat Yuli, ya, buat Mas Anom. Moga-moga dilancarkan, dimudahkan, dan semuanya kita cita-cita kita orang Islam tuh nggak tinggi-tinggi, cita-citanya nggak tinggi, cuman husnul khotimah, gitu. Supaya kita kembali ke pencipta kita dalam keadaan baik, gitu, ya. Dan juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Yuli, saya, dan teman-teman semua dan yang nonton semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT kepada lewat Rasul-Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi. Saksi apa? Saksi keesaan Allah, ya. Alhamdulillah, saya juga senang sekali Yuli pada hari ini sudah menjadi muslim atau kembali ke fitrahnya manusia. Mudah-mudahan Yuli nanti juga bisa membawa atau memperlihatkan kebaikan Islam, memperlihatkan kebenaran Islam kepada orang tuanya, kepada saudaranya, dan kepada teman-temannya, ya, insya Allah. Nah, nanti setelah ini sertifikat kan akan dibuat. Nanti tolong kirimin alamat pengiriman sertifikat, ya. Nanti kita kirim sertifikat ke Yuli, dan Yuli segera atur waktu untuk mengganti KTP, ya, di kelurahan. Bawa sertifikat, bawa KTP, bawa KK, cari petugas Dukcapil, gitu. Nah, saya mau ganti keterangan agama di KTP, nggak sampai sehari jadi, ya. Nanti kalau udah jadi, KTP yang baru difoto kirim ke Mbak Suci, ya. Setelah itu nanti tolong informasi ke Mbak Suci hari apa mau belajar Islam, termasuk belajar Iqra. Tentukan 2 hari dalam seminggu, kita kirim guru privat ke rumah atau ke tempat kos, ya, lagi ngekos, ya. Kita nanti kirim ke tempat kos, Yuli belajar dengan gurunya secara privat, ngebut, wah, biar ngejar yang itu tuh. Kalau perlu nanti ngajarin yang itu, gitu, ya. Ada yang ngebut kencang bisa dalam 3 bulan udah hampir lancar lah baca Qurannya, ya. Nah, ini ada bingkisan buat Yulianti. Nah, ini ada buku,
Buku tuntunan sholat yang ini ya? Iya, itu perempuan. Oh, khusus ya untuk perempuan ya? Masya Allah. Baru lihat saya malah nih. Buku ini dari Aqwam, Jembatan Ilmu, tuntunan sholat wajib dan sunnah menurut mazhab Syafi'i untuk muslimah. Waduh. Dari yang menulis Miftahul Ihsan LC ya. Masya Allah, ini adalah sebuah petunjuk yang nanti harus dibaca, wajib dibaca ya. Untuk bisa belajar sholat sendiri. Ini ada buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada buku Iqra. Nah, ini adalah jembatan buat kita untuk bisa membaca Quran. Ini ada Quran juga dari Al-Fatih ya. Nanti tolong belajar bagaimana adab memegang Quran. Ya, seorang muslim atau muslimah sebelum memegang Quran, mushaf Quran harus berwudu. Ya. Ini tolong diterima. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam ya, tolong diterima. Makasih ya, Ko. Sama-sama. Ini ada, nah, dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Oh enggak, oh. Sekarang dikasih contekan. Oh, ada sajadah yang ada bacaan ketika gerakan-gerakan sholat bacaannya. Tapi bukan ayat Quran, ya, bacaan gerakan sholat. Nanti sambil belajar, sambil baca itu prakteknya pakai ini. Nah, ada bacaannya. Kalau lupa-lupa dikit, bisa sambil baca. Jadi, ketika kita sambil sholat, ya, bisa baca ini, sambil baca. Atau pegang handphone boleh, atau pegang buku itu boleh. Sambil belajar. Belajarnya step by step, ya. Dikasih contekan. Berarti nyontek boleh dong berarti ya? Sholat, belajar sholat, bukan nyontek di sekolah, ya. Ini apa nih? Nggak tahu saya nih. Oh, kerudung. Alhamdulillah. Ini mau kena ya? Ini bukan sarung nih? Bukan. Oh, bukan. Nah, yang batik itu. Alhamdulillah. Tolong diterima. Mudah-mudahan menjadi, ini masukin semua di sini. Saya masukin ini. Supaya belajar Islamnya semangat ya. Baik, ini tolong diterima ya. Baik, ada yang mau ditanyain? Cukup? Ya, nanti kalau ada permasalahan apa ya dengan keluarga atau dengan menjalankan Islamnya atau pas lagi belajar Islamnya, jangan sungkan-sungkan tanya kita. Ya, kita dampingin. Misalnya ada masalah apa juga kita pasti dampingin. Ada masalah hukum kita sediain pengacara gratis. Oke. Baik, alhamdulillah senang sekali tadi kita sudah menyaksikan prosesi bersahadatnya saudari Yulianti yang sangat hikmat ya. Saya tadi sampai merinding. Jarang saya merinding. Serius. Pernah sekali 2 kali lah, tapi yang ini merinding benar saya. Kita sama-sama mendoakan ya Yuli supaya istiqomah dan bisa menjalankan Islamnya dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sekali lagi ya, Yulia. Nanti pokoknya kita tetap jaga komunikasi. Ya? Ada masalah dengan keluarga kasih tahu kita. Ya? Nanti ditunggu ya ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan ya belajar sama ya. Nanti tanya-tanya suci atau tanya saya boleh. Mukanya ini apa? Kayak orang lega gitu. Leganya kenapa tau nggak? Leganya tau nggak kenapa? Plongnya kenapa? Ya udah bisa ngucapin secara langsung. Alhamdulillah. Kirain lega karena nggak usah harus nyembah manusia lagi. Loh bener nggak? Ah, bener. Alhamdulillah. Udah cukup? Itu awalnya kan dia memang udah nangis tuh. Kalau saya kayak gitu masih nolak dia. Masih nolak, masih kayak Silakan duduk sana. Ini di bawah aja. masih nolak. Ya untung aja. Ini masih rekam? Untung aja asal nonton bedon. Alhamdulillah. Jadi dia nanya ini tidak. Waduh. Tapi waktu pertama-tama nonton saya rasanya gimana? Wah kurang ajar nih orang gitu. Pasti ada? Oh enggak. Enggak. Langsung oh iya ya. Tapi kayak langsung nangkap logika aja gitu. Oh iya ya. Oh iya bener juga gitu. Yang mana inget gak? Yang waktu apa sih yang Kodon dibilang yang Makan dong. yang apa kan Tuhan Yesus kan itu kalau di Kristen kan anggapnya Tuhan ya. Terus kan Doni kan pernah bilang ada tuh di ayat Alkitab itu yang tidak mengaku kalau bahwa
Yesus itu bukan Tuhan. Kan ada tuh di ayatnya itu. Yang dia mengaku nabi. Oh, terus? Itu aku langsung yang kayak masuk akal juga. Kok iya, kok di Alkitab tuh ada gitu. Nehemia, Bu. Nehemia. Oh. Yesus sujud, sholat sujud. Nehemia 8 ayat 67. Ezra. Tempat lempar HP nggak ah? Tapi belum nonton video yang orang bilang Donditan kok dipercaya gitu ya? Enggak ya, belum ya? Udah pernah. Oh, udah. Udah. Itu yang dia ngasih cuplikan ke Iya. selama itu bukan? Yang mana? Oh, ini pendeta Mel Atok kali ya? Yang bilang Donditan apa? Setan itu. Setan. Iya, Mel Atok. Pusat dia. Kayaknya pendeta tuh bilang kalau anak Tuhan lihat di YouTube ada video Donditan, di skip, jangan nonton gitu kan. Itu kan berarti sama aja kayak gini. Kita lagi nyetir, ada tulisan jangan lihat kiri gitu. Kira-kira kita bakal lihat kiri gak? Lihat kiri. Kalau ada tulisan jangan lihat ke kiri gitu. Iya. Kita akan lihat ke kiri gak? Lihat ke kiri. Ya sudah, berarti saya dipromosikan sama pendeta Mel Atok. Iya, di mana itu? Salah satu yang ngaku nabi itu kok. Oh, luga. Luga ya? Oh, itu namanya luga halusinasi gitu. Nabi. Yang katanya Ngaku nabi. Rolls Royce. Iya, naik Rolls Royce. Kasih dia kan yakin itu. Nabi naik Rolls Royce. Orang stres. Kalau lihat shortnya mas, Apa bilang? kalau lihat shortnya yang udah tamu nanti tanya apa gereja, dia Sesat itu kata Bapak Gereja. Dia udah pusing pas ditanya kodoni, nggak bisa jawab. Sampai dia pusing dia. Ada tuh shortnya tuh. Udah tambunan, akhirnya sama kodoni ngobrol. Iya kali naik Rolls Royce. Terus itu nabinya terus yang makan babi, yang Babi haram. haram susu sunat. Orang Batak. Iya. Babi Kalau aku wajib nggak ya? makan. Oh, nggak makan? Enggak. Alhamdulillahnya dia tuh Oh, makan gitu. Enggak makan. Dari kecil? Iya, Oh, enggak suka makan alhamdulillah. babi sama anjing. Mamanya? Mama makan orang tuh. Masa nggak makan saksang? Enggak. Gak makan dia. Bukannya paling sedap saksang? Aku nggak suka. Oh, iya. Yang suka babinya. Nah, yakin enggak? Pulang enggak pernah makan babi. Enggak, sumpah enggak pernah makan babi. Alhamdulillah. Apa mungkin karena itu kayak yang mudah ini. Nggak tahu juga. Dari Jangan ada kan nggak lu? Oh, ini HKBP Advent kali ya? HKBP aliran Advent kali? PP syariah. HKBP Syariah. Oh, di belakang nih baru halal. Iya, ya aku suka dibilang Batak halal. Oh, Batak halal? Gara-gara Enggak mau makan babi. Batak nggak makan halal. babi sama anjing. Batak halal. Aku mentang-mentang anak paling kecil tapi disetir mulu kok. Oke. Jadi aku nggak suka kayak gitu. Aku udah gede, aku udah besar. Gitu. Gini, saya kasih tahu Yuli ya. Ketika orang sudah dewasa seperti Yuli, kan sudah punya kedudukan hukum di mata negara. Nah, di negara Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Pasal 29 ayat 2, negara memberikan hak secara penuh kepada setiap warga negara untuk apa? Untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada satu orang pun bisa menghalangi kita atau melarang kita untuk memilih agama dan kepercayaan kita. Gitu ya. Itu harus dipegang sama Yuli. Nanti kalau bisa ditanya sama saudara. Tetapi orang pindah agama seperti dalam konteks berkeluarga atau bermasyarakat, dalam satu keluarga, ada orang memilih agama tertentu yang beda dengan agama keluarga ini, bukan berarti orang ini terus jadi bermusuhan dengan keluarga gitu. Iya. Agama adalah hak asasi, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya Yuli sudah Islam, mamanya masih Kristen, terus mau bilang mama itu bekas mama, kan nggak mungkin. Iya, enggak lah. Tidak ada darah daging bekas gitu. Bekas nggak ada. Justru setiap orang besar di sini saya selalu bilang, kalau sebelum masuk Islam sama mamanya, sama papanya sudah sayang, sudah hormat. Setelah masuk Islam harus bisa lebih sayang, harus bisa lebih hormat. Itu yang aku itu yang kutip kata-kata Gordon di dia. Itu ajaran di Islam. Nah, di Islam kita diajarkan untuk menghormati atau menyayangi ibu kita, kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada ayah kita. Gimana? Maka itu pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Sering. Nah, itu dari mana? Dari Islam. Dari Islam. Gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi Islam, biar orang tua kita ngelihat perubahannya. Gitu. Nanti kalau misalnya ditanya sama saudaranya, ya, Yuli kenapa sekarang pakai kerudung? Jawabnya karena mau seperti ibunya Yesus gitu. Siapa ibunya Yesus? Maria kan? Maria, Bunda Pernah Maria. nggak lihat foto, lihat lukisan Maria nggak pakai kerudung? Enggak. Semua pakai kerudung kan? Nah gitu. Jadi artinya walaupun itu disebut tradisi lah segala macam, tapi kan tradisi itu pasti ada ujung-ujung awalnya. Ujung awalnya ini kan pasti ada memerintahkan. Gitu. Bukan karena masalah mereka hidup di tempat panas. Gitu. Mereka pakai kerudung mau panas, mau siang, mau malam, ketika mereka keluar rumah kan pasti pakai kerudung. Nah. Nanti kalau ditanya lagi, kenapa kamu masuk Islam? Misalnya ditanya sama saudara, keluarga besar. Bilang aja saya mau ikut Yesus. Gitu. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak?
berani aja Harus sih. berani, Iya. karena ada ayatnya di dalam kitab Iya. mereka, ada ayatnya. Yesus yang di dalam Bible itu, sholatnya sujud. Bener, sholatnya sujud. Disunat, puasa, nggak makan babi. Jenazahnya dikafanin. Walaupun kita orang Islam tidak mengimani bahwa Yesus disalib, tetapi yang di dalam Bible itu, ketika orang yang disalib itu diturunkan, jenazahnya dikafani. Nah, sekarang orang beragama apa yang lakinya sunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, dan dikafani kalau mati? Islam. Berarti harus berani ngomong, saya mau seperti Yesus gitu. Nanti kalau ada yang nanya lagi, loh kalau kamu mau seperti Yesus, kamu harusnya dibaptis dong. Iya kan, ya sering ada yang ngomong gitu. Ya kan? Iya. Gimana jawabnya? Di Islam kita juga dibaptis. Tapi baptis sendiri ya, bukan dibaptis orang. Nah, maksudnya apa? Di Islam ada yang namanya mandi junub atau mandi besar. Itu buat orang Yahudi, itu sama juga dengan baptis nyebutnya. Jadi baptisnya orang Yahudi dengan mandi besarnya orang Islam itu sama. Maknanya sama, penyucian gitu. Tapi baptis orang Kristen beda. Baptis orang Kristen adalah penyataan iman. Gitu. Ini dikasih bekal nih, supaya nanti kalau ditanya-tanya saudaranya udah bisa jawab ya. Iya. Itu kau yang lu foto, yang kemarin aku kasih tahu dia, yang sama Doni tadi. Ya. Kamu masuk Islam tuh, karena kamu ikut Yesus ya. Bukan meninggalkan Yesus loh. Yesus. Sama Yesus. Dan sekarang umat Islam, nggak ada umat Islam yang bisa meninggalkan Yesus. Nggak sah iman umat Islam, Ya. kalau nggak iman Yesus Ya. dan Nabi. Betul. Gitu ya. Karena di Islam kan ada rukun Islam tadi saya sebutin kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ini syariat. Tapi rukun imannya, rukun iman kita sebagai orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada nabi-nabinya berarti gak cuma Nabi Muhammad SAW. Kenapa tadi bersyahadatnya hanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup, gitu, nabi terakhir. Ketika zaman Yesus, orang Israel bersyahadatnya gimana? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ketika zaman Nabi Musa, ya sama, tergantung pada zaman nabinya. Kita bersyahadat dengan beriman pada menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Jadi tidak benar kata Anom, tidak sah iman seorang Islam kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Di dalamnya ada Yesus tuh, Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi-nabi kan mengajarkan hal yang sama. Di dalam kitab aja, di dalam Bible, kita masih bisa menemukan ajaran Yesus yang sama dengan Islam. Ada syahadatnya Yesus. Pernah baca? Syahadat Yesus. Iya, Yesus aja pernah bersyahadat di dalam Bible. Belum. Belum? Itu di Alkitab apa kok? Emang pegangnya Bible apa? Paling juga LAITB kan? Iya. TB. Di handphone masih ada aplikasi Bible nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus sekarang TB berapa? Sekarang TB2. Tapi yang TB3 tuh ya? Belum. TB2 baru keluar 2003. Nih syahadatnya Yesus nih. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau siapa? Tuhan. Bapak dong? Allah. Apa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang Kau Kristus yang telah Engkau utus. utus. Utusan itu apa? Nabi bukan? Nabi. Coba terjemahin ke bahasa Arab. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang Kau utus. Coba terjemahin ke bahasa Arab. La ilaha illallah, Isa, Yesus, Rasulullah. Iya nggak? Yohanes 17. Ayat 3. Nah, masih ada syahadatnya Yesus di sini. Dan Yesus juga menyuruh bangsa Israel untuk menyembah siapa? Menyembah apa? Bukan menyembah dia kan? Yesus nyuruhnya orang Israel apa? Bertobat. Jadi masih ada kebenaran di dalam Bible. Cuman sudah bercampur dengan ajaran Paulus. Jadi boleh dikatakan orang Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus dan penyembah Yesus. Tapi kalau kita orang Islam, kita pengikut Yesus, penyembah Allah. Tuhannya Yesus. Ya Allah. Kan Yesus punya Tuhan. Iya. Logika yang abang kasih ke dia tuh gini dulu. Yesus itu jadi Tuhan setelah disalib. Ya, ya. Aku tanya ke dia. Terus sebelum disalib Tuhannya siapa? Ya Bapak. Nah ikut tanya ke dia kan. Itu adalah pemikiran manusia. Orang Kristen zaman dulu, selain ada yang bilang Yesus jadi Tuhan setelah disalib, ada kelompok sendiri. Kelompok lain bilang Yesus belum jadi Tuhan sebelum dibaptis. Ada lagi. Itu namanya aliran separatisme. Jadi Kristen itu berkembang. Paham-pahamnya berkembang. Yang
yang dari sekian banyak pemahaman, kan pasti ada satu pemenang gitu lah. Yang pemenang ini yang mengikuti pemikiran Paulus. Yang tidak mengikuti pemikiran Paulus dibasmi, dimusnahkan. Masih ada sisa-sisanya sedikit gitu lah. Yang mayoritas yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi kalau ditanya, kamu mau masuk Islam? Yesus saja bersahadat gitu. Kasih Yohanes 17 ayat 3 gitu. Yesus saja nggak makan babi. Yesus saja sholat sujud. Yesus saja sunat. Yesus puasa. Sebelum dia apa ya, sebelum dia sholat itu yang basuh tangan sama kayak wudhu dia. Wudhu. Wudhu. Ada juga wudhu. Di perjanjian lama, oh lebih jelas lagi, mirip Islam. Nabi-nabi sujud, nabi-nabi wudhu, nabi-nabi sholat. Jadi jangan ada rasa, wah nanti begini, nanti begini, nanti begini. Belum tentu yang ditakutkan terjadi. Gitu. Apalagi tadi sudah bisa jawab pamannya kan, sudah dewasa kok. Ya, awalnya mamanya dulu kayak masih belum tahu. Mamanya itu belum langsung setuju. Akhirnya setuju kenapa? Aku bilang, ya, dan sampai kamu ngomong lebih kasar, setuju kan kalau kamu Oh ya, kalem gitu, ya. ngomong kalem. Halus, lembut. Akhirnya dan aku bilangnya kesana Hmm. sama dia, Hmm. minta restu. Gitu. Hmm. Terus akhirnya mama itu ternyata takut Takut. itu cuma dia nggak bisa ngikutin agama Islam. Oh, Takut karena berat harus baca Al-Quran, harus ngapal Arab. Gitu. oh, ada pembina, nanti ada pembinaan. Bilang gitu sama mamanya, nanti ada guru datang privat ke rumah gratis gitu, nggak usah bayar. Kalau mama mau ikut juga boleh gitu. Auto mualaf lagi. Ya aku bilang pelan-pelan, next target. Next target. Bilang gitu ya. Gitu, Jangan menargetkan untuk memualafkan siapa-siapa. Iya. Jangan ya. Hidayah itu milik Allah. Iya. Nabi aja nggak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi kita. Aku mama bilang tuh orang Kewajiban kita hanya menyampaikan. Nah, yang katanya, yang awal-awal kamu ngomong bilang, mama, ingatlah mama, karena Tuhan Yesus. Iya. Mama sekarang sehat. Loh. Iya. Iya, mamaku sangat nanti kalau ada orang mati karena Tuhan Yesus bukan? sangat kental banget kok sama Iya, Kristen. paham. Iya. Ya nggak, pemikiran begitu kan pemikiran manusia. Nanti kalau orang mati sakit karena Tuhan Yesus juga bukan? Kenapa? Kayak gini contoh. Yuli lahir di keluarga Batak. Sebelum lahir Yuli bisa nggak milih, saya nggak mau jadi Batak, saya maunya jadi Cina aja gitu. Bisa nggak milih begitu? Nggak bisa kan? Tato lahir ceprot udah jadi orang Batak. Iya. Artinya apa? Artinya kan itu sudah ditakdirkan. Sudah ada takdir yang mutlak gitu. Tapi nanti juga ada takdir yang bisa diusahakan gitu. Alhamdulillah. Mukanya masih mikir tapi lega gitu. Ini mikirnya saudara-saudaranya pasti ini. Ya. Dia ada sholat kan, mas sholat. Mas ngapain aku sholat kok ini ya? Kok pengen sholat terus katanya rasanya. Coba aku bilang. Yang paling penting harus dijaga adalah sholat 5 waktunya dulu. Kalau ada kerinduan, pengen sholat lagi, silakan. Tapi itu sholatnya adalah sholat dengan niat yang berbeda. Niatnya beda. Pagi ada sholat setelah subuh, ya nanti kan ada syuruk, ada sholat syuruk. Setelah syuruk nanti ada sholat duha. Sholat duha itu bebas mau berapa rakaat silakan, bebas. Ya. Setelah zuhur, sebelum zuhur ada sholat qobliyah. Setelah zuhur ada sholat ba'diyah. Nanti juga ada sholat asar. Dari sholat asar nanti juga ada sholat maghrib. Maghrib nanti ada ba'diyah lagi. Setelah ba'diyah ada sholat isya. Setelah sholat isya ada ba'diyah. Setelah itu ada qiyamul lail. Nah, qiyamul lail mau sholat berapa rakaat pun silakan. Malam setelah bangun tidur ada sholat tahajud. Itu juga silakan mau berapa rakaat. Tapi dua-dua ya. Jangan terusin dua, akhir-akhir selesai gitu lagi. Dulu waktu belajar sholat dari mana? Hah? Belajar sholatnya dari mana? Nah, ini aku kan emang dari kecil emang lingkunganku kan semuanya Islam. Jadi tuh teman-temanku juga dari dulu udah kayak pengaruhi aku. Oke, terus? Sering aku pernah sekali ikut sholat tarawih. Hah? Waktu masih Kristen? Iya, itu pasti masih kecil, Oke. waktu masih SMP, mau masuk SMP lah Oke. itu. Oh. Itu aku suka disuruh ikut sholat tarawih. Ayo, yuk ikut sholat. Saya ikut sholat, gue punya mukena. Oh, gitu. Mukenanya ada 2. Ada ya begitu ya? Pernah, makanya aku tahu gitu. Cuman bacaannya aja yang masih agak kurang. Gitu. Tapi kalau gerakan, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Tapi waktu mencoba sholat yang benar-benar dari dalam hati, ketika sholat, terus kemudian ketika posisi sedang sujud, ada perasaan apa waktu sujud? Aku nangis.
nangis. Nangis. Masya Allah. Nangisnya kenapa? Kayak kayak apa sih, kayak adem aja gitu tersentuh gitu. Adem. Seperti kita ini bukan apa-apa ya. Kayak bener-bener ngadep banget. Ngadep. Yang pantas nih. Yang paling pantas kalau kita ngadep kepada pencipta kita itu sujud atau nyanyi-nyanyi ini. Sujud lah. Kok di ulti mulu aku. Apa? Aku tanya semua tuh ke dia. Mana baca bener nyanyi itu mana sih? Oh ya enggak, bukan saya menyalahkan orang bernyanyi enggak, Iya, atau orang bertepuk tangan enggak. Itu adalah bentuk kegembiraan. Kita juga di Islam juga ada ya. Mungkin yang begitu ya, ketika ada orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling pantas ketika kita beribadah dan menyembah pencipta kita, posisinya apa? Ya cuma sujud yang paling pantas. Karena apa sujud? Karena kepala kita kan yang paling mulia dari seluruh badan kita. Betul nggak? Coba kalau ditepok sama temen di sini, lo gitu, marah nggak? Marah. Di sini, masa marah? Lo gitu. Oh enggak. Tapi kalau kepala yang digini, lo Iya, gitu. baru. Nah, marah nggak? Kenapa marah? Nah, kepala kita kan yang paling mulia dari seluruh badan, seluruh tubuh. Ketika yang paling mulia kita ditaruh di tempat paling rendah, itu adalah bentuk daripada penghambaan kita kepada pencipta kita. Betul kan? Yesus aja sujud, masa kita nggak sujud? Ya itu aku langsung kayak kebuka banget logikaku tuh. Sumpah. Alhamdulillah. Aku selalu ngomong dia agama harus jalan dengan logika sih. Agama harus jalan dengan logika. Nabi Abraham sujud. Kejadian 17:3. Kalau mau kasih nanti ayatnya boleh catat nanti. Kasih ke saudaranya. Ada mamaku geleng-geleng. Oh, geleng-geleng. Tahu dari mana ini semua? Mama ini sudah nanya ke pas kita. Hah? Pas masuk ke itu mau nanya. Nanya apa? Kenapa orang Islam itu sering cerai terus itu Nabi Muhammad Sering apa? sering cerai? Cerai, terus? Kalau dia kan pantang. Pantang cerai, sehidup semati. Sekali-sekali ajak mamanya ke pengadilan negeri atau catatan sipil. Ada berapa orang Kristen yang cerai? Sekali-sekali aja. Itulah aku langsung jelasin. Ya mak, karena di sini memang lihatnya sering cerai karena mayoritas Islam. Mayoritas. Coba di Amerika. Di Amerika udah gitu. Coba ngomong di Amerika kan Kristen semua itu. Terus Itulah. Nabi Muhammad yang istrinya banyak. Iya, mama bahas soal itu poligami. Oke. Aku sempat dengar nih. Ini yang Terus? Nabi apa tuh di apa yang di Kristen yang Nabi yang lebih istrinya Oke. berapa ya? Gini. Mamanya harus dikasih ayat-ayat di dalam Bible. Nabi Abraham istrinya berapa? Baca Bible nggak? Enggak. Enggak, istrinya ada berapa? 2, bahkan ada 3 malah kalau di Bible. Ya, 3 malah. Sarah, Hagar, Ketura. Nabi Musa poligami nggak? Ah, jarang baca Bible. Iya, jarang baca ini. Nabi Musa juga poligami. Yang satu istrinya dari orang Kus gitu, Afrika. Nabi Yakub poligami nggak? Poligami kayaknya. Istri berapa? 4. Dari 4 istri inilah yang timbul bangsa Israel. Ya kan? Yakub. Nanti Daud berapa istrinya? Banyak lah, ada yang bilang 300 dan segala macam. Salomo berapa istrinya? Sulaiman. 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 Di Bible loh, di Bible. Istri berapa? 700. Aku kok kaget ya. Istrinya 700, gundiknya 300. Astagfirullah. Berarti 1000 kan? Berarti satu orang istri ketemu Salomo dalam waktu berapa lama tuh? 2 tahun lebih baru ketemu tuh. Kalau ketemunya sehari satu. Iya. Kalau Salomo nemuin sehari satu istri, itu istri-istrinya ketemu Salomo dalam waktu 2 tahun lebih baru ketemu. Nah, jadi gini. Di dalam Islam, Islam sendiri tidak mengajarkan poligami. Tidak mengajarkan poligami. Ketika Quran diturunkan, sudah ada yang poligami belum? Sudah. Islam diturunkan untuk mengatur poligami. Membatasi poligami. Mengatur. Nah, jadi kalau memang kamu mampu, kamu bisa adil, boleh silakan 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 ya. Maksimal 4. Itu pun kalau kamu bisa adil. Gitu. Kalau nggak bisa adil, tulisannya apa? Di Quran tuh tulisannya. Nikahilah satu saja. Cuman Quran satu-satunya kitab suci di dunia yang bilang nikahilah satu saja. Cuman Quran. Bible tidak ada bilang nikahilah satu saja. Bible cuman pakai ayat yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya dipersatukan kan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Betul? Iya, kamu. Di Islam boleh poligami tapi syaratnya berat. Nah, kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Nah, nanti kalau ada seperti mamanya misalnya nanya, kenapa Nabi Muhammad SAW kok nikah banyak gitu kan? Yang umatnya maksimal 4. Kenapa Nabi bisa 9, ada yang bilang 12, segala macam. Nabi itu diberikan kekhususan. Kekhususan dalam menikahi wanita-wanita itu, sampai jumlahnya 12 misalnya.
Itu karena kekhususan dia sebagai nabi. Dan istri-istrinya yang dinikahi nabi itu adalah tipikal wanita yang zaman sekarang kita bisa lihat gitu. Mungkin tipikal Yuli itu nanti kalau kita baca sirah Nabawi, sifat-sifat istri Nabi, nanti mungkin salah satunya ada yang cocok gitu dengan sifat Yuli. Nah, itu juga bisa menjadi hikmah bagaimana sifat-sifat istri menghadapi sifat-sifat istri seperti itu. Dan Nabi, poligaminya Nabi Muhammad SAW setelah beliau menikah selama 25 tahun dengan satu istri, Siti Khadijah. Berarti bukan dari awal masih muda dia udah poligami, enggak. Dia menikah cuma satu istri, Siti Khadijah, selama 25 tahun. Kalau 25 tahun itu pernikahan apa namanya? Perak kan? Berapa orang bisa nikah perak? Nggak banyak lah. Setelah istrinya meninggal yang pertama, barulah Nabi Muhammad SAW menikah lagi. Baru dia menikah yang lain, karena ada alasan-alasan tertentu. Ada yang alasan karena ini adalah orang yang suaminya meninggal karena perang, takut dia nanti murtad dan segala macam. Ada yang hadiah dari bangsa lain. Ada yang karena hubungan antara kekerabatan, ada yang hubungan antar suku dan sebagainya. Tetapi selain Nabi diberi kekhususan boleh menikahi lebih dari 4, Nabi juga punya kewajiban yang melebihi daripada umatnya. Kita dikasih dikasih kewajiban sholat yang wajib 5 waktu. Nabi, tahajudnya Nabi wajib loh itu. Kalau Mas Anom dikasih kewajiban sholat tahajud, kira-kira bisa nggak? Wajib loh, kewajiban loh. Nabi sholat tahajud tuh sampai kakinya bengkak-bengkak loh. Mampu nggak kira-kira umatnya dikasih kewajiban seperti itu? Nggak mampu. Nah, jadi ketika orang melihat, oh Nabi yang dilihat cuman nikahnya banyak. Ya Allah. Pakai lipstick, pakai blush on. Woi. Terus yang kayak pawai di dalam tuh yang Ya. pakai baju lotok kakinya Itu kan beda. pastor. Net. Ada kelompok Kristen yang memang membolehkan pernikahan sesama jenis. Astagfirullah. Ada di sini nih. Loh, Paus Katolik sudah membolehkan untuk memberkati pernikahan sesama jenis, tapi bukan di gereja ya, bukan di gereja katedral, di luar gitu loh. Kenapa? Karena LGBT ini sudah bisa membuat negara mengeluarkan undang-undang yang menerima hak orang-orang LGBT. Jadi diakui gitu. Sampai ke pernikahan sesama jenis. Kalau negaranya sudah bikin undang-undang, kalau gerejanya nggak mau, berarti kan dianggapnya gereja yang melanggar undang-undang. Maka sekarang mau nggak mau harus memberkati. Di beberapa negara tertentu ya, di Indonesia belum. Mudah-mudahan jangan sampai. Itu lupa pusar kan kayak nggak ada tugas namanya nggak pusar kan. Aku lihat udah tuh. Kamu nggak kasih tahu aku. Bener, Biasanya kamu kasih tahu aku. ada. Ya Allah. Tuh Bible-nya ada tuh di sini. Ya Allah. Mau foto, Ya, apa namanya? Salib tapi pelangi. pelangi. Ayo, mau lihat. Mau lihat? Isinya gimana, Pak? Hah? Sama kan sih selama ini sama Isinya sama dengan yang Bible King James Version. Apa? Apa? Yang gay people yang kecil. Nanti dicari. Ada juga tuh gay people. Ya Allah. Lupa gua naruh di mana ya? Ada kok. Oh, ini Aduh. Astagfirullah. Oh, udah tahu. Udah tahu dia kok. Enggak, berarti Bukan gay Bible, gay gospel. Makanya mereka sama Islam apa? Islam saat tentang ini. Ya bukan kau? Islam yang saat tentang ini kan? Iya. kaget aku sumpah. Ini juga versi Bible ya? Iya gay gospel. Gay gospel. Enggak, Kok kaget sendiri? Aku baru tahu loh. Nah, Udah tahu belum aliran gereja yang semuanya telanjang? ada Children of God. Amerika. Jadi pendetanya khotbah telanjang, jemaatnya telanjang. Jadi coba aja cari nekat apa? Nekat church. Dulu di Indonesia ada Children of God. Kebaktian. Habis kebaktian, seks bebas. Ya, astagfirullah. Udah dilarang. Yul, kopi Yul. No, Yuli. Itu juga Yuli masalahnya. mohon maaf, bukan Yuli yang ini. Yuli yang mana? Itu juga Yuli. Dipanggil Yul, kopi Yul kan. Langsung dianai kok. Lo yang bikin kopi.
Mohon maaf. Salah orang. Nah, itu Bible sengaja dikeluarkan oleh kalangan LGBT. Tujuannya apa? Nih, tujuannya. Ditulis, mereka sengaja nulis. Ada bedanya itu. Ada. The Queen James Bible, ya Bible ini, is based on the King James Bible. Ada kan Bible King James? Edited to prevent homophobic misinterpretation. Diedit untuk menghindari misinterpretasi homofobik. Supaya orang tidak salah tafsir tentang kalangan homofobik. Gitu. Nah, pernah dengar King James Bible? Yang dibuat oleh Raja Inggris namanya James. Makanya disebut Bible-nya King James. Terbit 1611. King James itu menurut kalangan ini itu sebenarnya adalah seorang bisex. Ya, dia walaupun dia menikahi wanita, tapi oleh kalangan teman-teman gay-nya, teman-temannya menyebut dia dengan sebutan apa? Queen James, Ratu James. Raja laki-laki tapi bisex. Mengeluarkan Bible. Tapi raja laki-laki ini sebenarnya bisex dan dia punya teman-teman gay. Teman-teman gay-nya menyebut dia Queen James, bukan King James. Berarti ini dia dasarnya ambilnya dari King James itu. Dari King James. Nah, nanti ini ada beberapa ayat nih. Nah, ini yang dirubah-rubah sama mereka ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan cerita-cerita tentang kaum yang LGBT. Dirubah-rubah terjemahannya, ya, sehingga kelihatan kelompok itu tuh nggak apa-apa gitu. Mereka kan ingin diakui kelompok ini. Yang menormalkan LGBT, maksudnya iya itu kan? Mereka kan ingin diakui. Ingin diakui dan Pengen diakui. Ya. apa ya? Ingin memberikan apa? Biar orang tuh menganggap itu normal, mereka tuh Ya. normal itu. Nah, orang di Islam kan kita sangat melarang LGBT. Ya kan? Yo, iya, maksudnya. Ya kan? Kalau Islam bukan mayoritas di Indonesia, ini menurut Pendeta Mel Atok nih. Pendeta Mel Atok dia bilang begitu. Syukur di Indonesia mayoritas Islam. Kalau bukan Islam yang mayoritas, mungkin di Indonesia sudah banyak LGBT-nya. Mayoritas Islam aja di Indonesia masih banyak LGBT, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kalau di dalam pandangan Islam, LGBT kan memang haram. Kenapa? Karena bukan fitrahnya manusia. Gitu. Kan di Bible sendiri diceritakan yang diciptakan pertama kali siapa? Manusia pertama. Adam kan? Adam. Terus yang kedua siapa? Hawa. Perempuan kan? Perempuan. Adam dan Hawa, suami istri, laki dan perempuan. Kan bukan Adam dan Patrick atau Adam dan Husain gitu. Iya kan? Gitu. Kok kayak mikir ya? Kok iya ya? Cuman di sini nggak ada. Mau difoto? Foto. Kasih ke mamanya. Atau kasih ke pamannya. Pelangi lagi salibnya. Apa ini yang diajarkan Yesus? Bukan. Kalangan ini, kalangan LGBT, juga mempercayai Yesus itu seorang LGBT. Loh. Lain. Kalangan ini juga mempercayai Yesus itu seorang LGBT. Ya, kaget aku. Jangan sedih. Udah nggak situ lagi. Iya, makanya. Sekarang syukur ya. Syukur kan nggak situ lagi. Belum lagi ada Bible ini. Dan itu khusus nego. The Negro Bible. Maksudnya apa? Bible khusus untuk orang kulit hitam. Kenapa dibuat begini? Ketika orang-orang Kristen sedang menguasai orang-orang kulit hitam sebagai budak. Orang-orang kulit hitam itu nggak dikasih Bible yang komplit, dikasih Bible yang ini. Kenapa? Di sini kitab-kitabnya, surat-suratnya, Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan. pasal-pasalnya dikurang-kurangin. Dari 50 jadi 14, 40 jadi 2, 27 jadi 0, 36 jadi 0. Kenapa? Berarti orang-orang kulit hitam pada saat itu yang jadi budak tidak boleh baca semuanya ini. Baca sebagian-sebagian doang. Yang dikit-dikitnya ya. Yang dikit-dikitnya. Lihat, banyak yang 0. Artinya dibuang kan surat-surat ini? Yang di perjanjian baru aja yang dibuang tuh. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Masih, Mau bikin kopi nggak? nggak ngopi? Kurang kopi saya. Hmm. Tapi nggak. Coba. Berarti kalau begitu kan Bible itu kitab yang bisa di apa? Bongkar pasang, Diedit gitu. diedit. Oh, untuk kalangan LGBT, oh ini diedit. Oh, untuk budak kulit hitam ini diedit lagi.
Itulah makanya Kok kita bisa diubah? itu pertanyaan kamu kan. Iya. Esensi dari tertulis itu apa? Ya kan? Aku kan dari awal ciptakannya nggak ada berubah. Ini yang namanya King James, Bible-nya. Ini yang dipakai oleh King James, Queen James ini. Kalau aku sempat nanya juga si Erika yang ada di kantor ya, dia Protestan juga. Aku mau Protestan? bikin, orang Batak juga. Rik, nanya, anggap aja orang awam saya bilang. Ya, orang awam ya, saya pengen tahu nih agama Muslim. Jadi biar dia semangat, kayak seolah saya pengen tahu dia. Kan Yesus itu lahir setelah berabad-abad kan, setelah Nabi Adam itu. Nah, sebelum itu Nabi Adam Tuhan ini siapa? Dia itu Bapak. Dia nggak nyebut Yesus. Nggak nyebut. Terus Yesus Tuhan bukan. Itu kan jadi ini orang dulu jadi itu. Oh iya, biarin aja. Itu sebelumnya Bapak dulu baru nanti jadi Yesus manusia gitu jelas gitu dia. Nggak masa ya lagi kan. Terus yang dimaksud satu cita apa ya? Esensi satu cita apa? Ya, dari awal ciptakannya sampai akhir kan berubah sih kan. Terus kok ada perjanjian baru perjanjian lama? Iya ya. Punya aku udah berubah. Gitu kan gitu. Oh. Jadi kebanyakan kalau nanya gitu, mama kok tadi gitu penting. Iya, pasti Kenapa langsung kok kayak ada perjanjian mikir baru gitu mamaku. Tahu nggak kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian baru? Perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen. Bukan punya Kristen, punya siapa? Punya orang Yahudi. Orang Yahudi sudah punya kitab sendiri 500 tahun sebelum lahir Yesus. Kitab ini yang dijadikan perjanjian lamanya di kitab Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya penerus agama-agama misteri sebelumnya. Agama-agama yang menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu artinya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Iya. Ya kan? Makanya Trinitas Kristen. Tapi di perjanjian lama itu tidak ada ajaran Trinitas. Cuman karena di perjanjian baru itu ada sosok Yesus, makanya mereka mempunyai klaim bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Minumnya pakai tangan kiri, bagus. Tangan kanan, sorry. Minumnya pakai tangan kanan ya. Nah, jadi Kristen menganggap Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Karena sudah bilang dinubuatkan, makanya perjanjian lamanya itu dijadikan satu sama perjanjian baru. Tapi kalau mau dipelajarin, konsep ketuhanan di perjanjian lama itu tidak sama dengan konsep ketuhanan di perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan firman menjelma jadi manusia, gitu kan? Makanya itu tadi ada Trinitas gitu. Yang perjanjian lama ada nggak? Tuhan bisa jadi manusia? Nggak ada. Konsep ketuhanannya sudah beda. Konsep keselamatan juga beda. Kalau konsep perjanjian lama, yang berdosa itu yang mati, yang bertobat yang hidup. Ayah tidak boleh nanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Tapi di perjanjian baru gimana? Dulu, dosa waris. Kalau nggak percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, dia nggak akan selamat. Kan beda. Alhamdulillah sudah sadar. Banyak orang datang ke sini berdiskusi begini ya, belum sadar loh. Diskusi berjam-jam loh. Saya bukain satu-satu. Saya tunjukin sejarahnya gimana. Kitab-kitabnya ada, masih ada. Ada yang sahadat, ada yang enggak. Yang tidak sahadat biasanya karena takut orang tua, anak, dan segala macam. Tapi yang tidak terikat dengan hal-hal seperti itu, dengan melihat bukti-bukti, alhamdulillah pada sahadat. Jadi Yuli menjadi seorang muslim itu bukan karena apa-apa selain daripada diizinkan Allah SWT. Sudah diizinkan. Kalau di Islam itu kita sampai memahaminya begini loh. Daun kering di pohon itu aja nggak bakal jatuh kalau tanpa izin Allah. Apalagi manusia sampai menjadi muslim. Tenang, kita sudah tahu jalan pulang berarti. Itu judulnya. Islam adalah orang yang tahu jalan pulang. Nah gitu aja. Ini dari kalian kalau kan udah yakin dari yang ini ke ini ke ini ke center sampai ini terus itu udah menunggu waktunya saya. Ya. Langsung dapat dari beliau kan oke. Sebenarnya nggak usah harus ke Mualaf Center, ke masjid juga boleh untuk bersyahadat. Bersyahadat cukup ke masjid. Dan sebenarnya orang mau beriman, mau masuk Islam, sebenarnya dia tidak perlu saksi. Ya,
Kalau orang di hutan mau jadi orang beriman gimana? Mau nyari saksi monyet gitu kan nggak mungkin. Ya kan? Tapi karena kita hidup di zaman sekarang, zaman yang ada yang namanya administrasi, ya memang lebih bagus ada saksi dan mengikuti administrasi di masyarakat yang ada. Supaya kalau ada apa-apa bisa diurus secara Islam. Kan tadi tuh yang ada jabatan tinggi tuh. Saya udah nonton juga sih dari wilayah ya. Mana kalau orang ini harus nunggu ada saksi. Jangan. Enggak. Itu kamu yakin dengan langsung sadar. Ya, langsung bersadat. Sadat sendiri pun boleh. Gak perlu pengesahan. Yang penting kamu udah yakin, udah beriman dari tadi sadar tadi. Udah, dia habis sholat nangis tapi masih katanya belum plong. Oke, ya. Paham lah. Sekarang udah plong. Ya, nanti jangan lupa kasih tahu Suci. Kalau KTP udah ganti, foto kirim Suci, terus tentukan harinya hari apa jadwal untuk belajar. Sahabat FH, demikianlah telah kita sama-sama simak kajian atau pemaparan tentang kristologinya yang disampaikan oleh kristolog kita, yaitu Dondi Tan, yang begitu gamblang memaparkan kebenaran dan kebatilan antara hak dan batil, bagikan siang dan malam. Semoga menambah literasi kita, meluaskan cakrawala berpikir kita dalam kehidupan ini, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kaum muslimin daripada pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe yang saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di kajian atau pembahasan kristologi lainnya. Dan saya Firman Hussein mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.